Halo dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dan sekarang di sini kita sudah berada di tahun 2025. Pada kesempatan kali ini di sini kita akan ngebahas salah satu software yang bernama Lunasi. Dan di sini nanti kita akan langsung praktek saja. Kita akan langsung praktek membuat sebuah lower third ya. Kalau misalnya di situ kalian mau gunakan untuk penunjang video ya teman. Misalnya kalian bisa gunakan untuk OBS Studio ya, untuk membuat lower third ya dengan mudah gitu ya, seperti itu. Ataupun itu nanti bisa sebagai dasar untuk berbagai macam hal case kita kali. Nah, kalau misalnya kalian lihat di websitenya ini Hackable Figma Alternative. Oke, memang di sini ini lebih diperuntukkan ke UI UX ya teman, atau ke user interface atau user experience. Nah seperti itu. Tetapi di sini kita juga bisa menggunakan software ini untuk keperluan lainnya teman-teman, tenang aja. Dan di sini kita tunjukkan kepada kalian, jadi untuk menggunakan si Lunasi ini untuk keperluan lainnya. Nah tetapi nantinya kalau misalnya di sini kalian sudah lihat step by stepnya, di situ kalian bisa improve. Mungkin tidak perlu menunggu tutorial selanjutnya kayak gitu. Jadi kalian bisa langsung mulai saja di situ. Kalian explore sendiri gitu ya teman, seperti itu. Oke, di sini terdapat 3 ya, ada macOS, Windows, dan Linux. Nah, di sini kalau aku memakai Windows, di sini kita akan langsung download ke Windows. Ini juga tersedia di Microsoft Store ya. Jadi kalian bisa langsung ke sini gitu ya. Atau kalian bisa direct download saja di sini biar cepet ya. Jadi nanti dia akan download dan kalian bisa langsung install next seperti biasa ya teman. Dan itu sangat mudah banget untuk instalasi sebuah aplikasi di Windows. Oke, langsung aja di sini biar gak berlama-lama, kita akan langsung mulai pembahasan kita untuk membahas tentang Lunasi. Intro dulu. Ya, oke. Nah, di sini di bagian bawah ya teman-teman, kalian bisa lihat ini beberapa hal yang bisa dilakukan. Ini sudah dipaparkan di websitenya. Kalian bisa lihat sendiri. Ada banyak hal yang bisa kalian lakukan menggunakan software ini. Nah, termasuk untuk upscaler juga ya teman-teman. Ini ada berbagai macam ikon juga tersedia di sini. Kita tinggal drag and drop juga seperti itu ya. Oke, ikon ilustrasi, foto, UI kits ya, UI kits. Oke, nice. Tampilannya seperti ini ya. Aku sudah update yang terbaru teman-teman, dan kita langsung aja buka di sini. Biasa ya. Di sini kita langsung ketikkan aja Lunasi. Oke, dan ya seperti inilah Lunasi. Nah, di sini kita langsung buka ya teman-teman ya. Di sini ya, ini di sini ada what's new ya. Kalian bisa lihat itu yang lama dan ini yang terbaru teman-teman, 11.6 ya. Jadi aku barusan update. Oke, kita bisa close ya, discard. Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya di sini ini tidak ada, nantinya akan jadi seperti ini. Kalian bisa ya seperti biasa ya, kita bisa buat new gitu ya, atau buat new dokumen. Nah, bagaimana caranya new dokumen? Di sini kalau misalnya posisinya seperti ini ya, teman-teman. Jadi kalian bisa langsung ke file. Jadi di sini ada 2 ya pilihan. Di sini kalian bisa buat dokumen di cloud ya, teman-teman. Kalau cloud itu biasanya kalau kalian itu yang memiliki cloud ya, entah itu drive ataupun. Dan kalian di sini kalau mengikuti pembahasan ini, di sini kita membahas tentang new local dokumen ya. Kita memakai new local dokumen. Jadi di sini akan di komputer kita, di disk lokal. Nah, yang pertama kali perlu dilakukan, karena ini masih kosongan kayak gini, teman, kalian bisa langsung menuju ke sini nih, frame. Nah, kalian klik saja di bagian frame, maka di bagian sini itu akan keluar berbagai macam ukuran. Ini udah ada ya kanvasnya teman-teman, termasuk kanvas di desktop dan TV. Ya, di sini ada banyak sekali ya ukurannya teman-teman. Ini udah sesuai standar. Ini juga ada yang phone ya. Di sini kebanyakan ini Mac, iPhone, terus Android ya, OnePlus, Galaxy, dan ini ada yang tablet. Jadi sesuaikan saja. Atau di sini ada juga yang sosial media. Nah, seperti itu. Nah, kali ini kita akan membuat yang Full HD saja teman-teman. Jadi kita buat ukuran yang Full HD. Nah, seperti ini nih. Jadi ukuran desktop ya. Jadi kita ukuran yang 1920 saja. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini kalian bisa memanfaatkan tombol CTRL, teman-teman. Kalian klik saja tombol CTRL sama scroll yang ada di mouse kalian ya, teman-teman. Kalian mainkan saja di situ atas bawah untuk ini ya. Lalu di situ kalian juga bisa tekan ya, tekan scrollnya teman-teman. Scrollnya kalian tekan ya, tekan langsung di sini kalian geser. Nah, itu untuk menggeser teman-teman ya. Oke, kita ulangi ya. Untuk zoom in zoom out kalian tekan CTRL di keyboard kalian. CTRL sama di sini kalian mainkan untuk scrollnya. Kalian atas ya untuk besari, kalian bawah. Nah, seperti ini kalian mainkan aja lah zoom in zoom outnya gitu ya, seperti itu pakai scrollnya gitu ya. Nah, kalau kalian mau geser tinggalkan tekan scrollnya saja. Nah, di sini sudah, ini dalam kondisi CTRL ditekan ataupun CTRL tidak ditekan itu bisa teman-teman ketika kalian pengen geser ya, seperti itu sama aja. Oke, lubang di sini warnanya putih. Nah, di sini tadi kita udah belajar bagaimana cara membuat ini. Kalau misalnya di software lainnya kayak Adobe Illustrator ataupun di Affinity ya teman-teman, ataupun di Inkscape misalnya kayak gitu, itu biasanya akan artboard ya teman-teman ya. Artboard kita udah buat ini dan kita akan buat ini transparan tentu. Nah, kita klik pada bagian Full HD ini frame-nya. Nah, setelah itu di sini kita akan menuju ke bagian background di sini ya, bagian di sini nih. Kalian bisa lihat ada background, kalian tinggal hide seperti ini, maka dia akan langsung seperti ini teman. Nah, tapi kita kehilangan ini ya guide-nya, karena ketika kita mouse-nya kita klik sebelah tempat, dia akan kayak seakan-akan menghilang, tapi dia ada tulisan ini Full HD. Karena memang ini untuk tadi background-nya dia udah di hide, bunyikan. Kita klik pada bagian ini ya. Jadi kalau misalnya ini ada banyak sekali frame, kalian tinggal klik saja itu ya teman. Jadi ya itu flow-nya ketika kita buat UX ya. Seperti itu, bisa satu halaman ini, satu project itu bisa terdiri dari beberapa frame. Nah, seperti itu. Oke,
Oke, kita akan langsung buat saja di sini teman-teman kotak ya teman-teman. Jadi cara membuat kotak seperti ini. Jadi di bagian sini ada rectangle, kalian bisa buat rectangle atau di sini ada rounded. Jadi bebas ya teman-teman ya. Di sini kalian mau buat yang tegas saja di sini. Oke, klik saja, klik kiri, tarik, tahan ya, tahan. Oke, sudah. Nah, kita udah punya nih di sini kotakan di sini. Oke, dan bagaimana cara mengganti warna? Mengganti warna semuanya di sini, kalian fokus saja di sini teman-teman. Jadi kalau misalnya di sini ya kalian mau ngedit di frame, klik pada bagian frame ya di sini ya, di bagian layering. Kalau misalnya ke ini, ke shape-nya atau ke bentuk ini, kita klik pada bagian bentuknya. Nah, di sini ada fill nih. Ini adalah warnanya. Kalian bisa ganti. Misalnya kalian mau ganti biru. Nah, seperti ini. It's so very easy. Nah, setelah itu di sini kita akan kasih teks ya teman-teman ya. Bisa kalau misalnya ini jadikan sebuah template, ini kita bisa jadi template teks dummy ya. Misalnya kayak gitu, nanti bisa kita ganti-ganti. Kita klik aja. Jadi kalau di sini kita klik ya, kita klik sembarang tempat nih. Dalam kondisi ada T-nya tuh teman-teman, kalian bisa lihat. Oke, di sini klik aja di sini. Langsung di sini kalian bisa ketikkan aja di sini ya. Nama pembicara misalnya seperti ini. Bang, kok ini ukurannya kecil. Nah, kita klik ya di bagian ini ya teman-teman ya. Jadi di bagian biasakan ya teman-teman ya, di bagian ini. Oke, Bang, kalau misalnya ini nggak kelihatan di mana, kalian bisa lihat-lihat aja di sini nih, di bagian sini. Ya seperti itu ya teman-teman. Nah, di bagian view biasanya seperti itu. Oke, klik pada bagian ini. Oke, terus di sini kita bisa naikkan teman-teman. Oke, kita naikkan. Sudah. Nah, ini sudah ada ya kita, nama pembicara. Nah, misalnya kita mau buat variasi lagi, jadi misalnya ada gelar biasanya, klik aja bagian rectangle lagi. Nah, di sini kalian lihat itu auto snapping ya teman-teman. Kita bisa sesuaikan. Nah, terus di sini bagian fill, oke, kita ganti misalnya warnanya ini. Lalu kita kasih nama lagi nih. Kita juga bisa melakukan copy paste ya teman-teman ya, CTRL-C, CTRL-V. Nah, nanti dia akan langsung nih sini. Dan lubang ini ada di belakang ini gimana nih? Kalian bisa lihat aja di struktur bagian layarnya ini teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya di sini teksnya itu ada di belakang ini, berarti kalian tinggal klik aja pada bagian ini yang mau kalian geser ke bawah misalnya. Seperti itu tinggal kalian klik geser. Nah, sudah teman-teman. Oke, sudah ini dan ini sudah bisa. Klik pada bagian ini lagi title. Nah, seperti ini ya. Klik pada bagian ini, kita tengahkan, langsung kita turunkan. Kita klik pada bagian ini, sudah teman-teman. Nah, ini udah selesai nih teman-teman. Jadi ini bisa jadi template nih itu bro. Dan oke, gampang ya teman ya. Dan ini juga kita bisa melakukan berbagai macam hal ya dengan klik kanannya ini teman pilihannya. Nanti di sini ada raster, ada group selection, ada bring to front, bring to back ya seperti ini teman. Jadi kalian bisa lihat di bagian sini. Kita bisa send to back. Nah, itu dia akan langsung beralih ke sini. Jadi itu sama teman-teman ya. Jadi kalian bisa pakai yang cara ini tadi, klik kanan ya, bring to front atau bring to back, atau kalian bisa langsung aja di sini. Kalau aku sih enaknya di sini ya, langsung kita kayak kalau misalnya di Photoshop ya kalau dulu seperti tinggal ditarik-tarik kayak gini teman, seperti itu. Oke, kita udah belajar tentang ini nih teman-teman. Jadi kuncinya adalah ini teman-teman ya. Kuncinya adalah ketika kalian itu mau misalnya ngedit di kotaknya nih. Klik aja kotaknya dulu ya teman-teman, seperti ini, maka dia akan berubah. Jadi yang akan kita atur itu adalah parameter dari si ini ya, si kotaknya ini. Berbeda kalau misalnya kita klik pada bagian teks, maka dia yang kita atur adalah si teksnya. Nah, seperti itu sih. Dan ini juga kita bisa ganti-ganti berbagai macam teksnya ya teman-teman. Dan ini juga ada previewnya, jadi enak ya, kalian bisa langsung lihat ya itu kayak gitu ya teman-teman. Misalnya seperti ini. Nah, dia bisa langsung diterapkan nih. Nah, kalau misalnya di sini ganti ya, nanti warnanya bukan nggak putih gitu ya, kita ganti di bagian sini. Kita ganti nih warnanya, misalnya warnanya ganti kuning. Nah, misalnya seperti ya. Jadi kalau setiap mau ganti stylenya gitu ya, kalian klik pada bagian layar yang dituju gitu ya, seperti ini. Nah, oke, kita udah tahu ya sedikit ya tentang ini. Dan selanjutnya ya tentu ya, kalau misalnya di sini kita udah selesai ya, tinggal kita ekspor nih. Bagaimana cara ekspornya gitu ya teman-teman. Cara ekspornya gampang, tinggal files terus langsung ke export. Nah, jadi kita akan coba lihat dulu teman-teman, dan nanti hasilnya apa. Oke teman-teman, kita langsung fokus ke sini. Ini sudah ada pick 1, kita lihat. Nah, ini sudah langsung ya teman-teman. Jadi ketika kita ekspor tadi, itu dia langsung buat file PNG teman-teman. Nah, seperti ini. Dan ini sudah ya, di sini dia tanpa background teman-teman, transparent. Nah, jadi kita sudah berhasil untuk membuat ini ya, membuat lower third. Tinggal kalau misalnya nanti itu kalian mau edit ya, tinggal kalian edit aja di sini, bagian sini sudah bisa. Nah, ini kok kurang center gitu ya, tinggal kita tarik aja di sini, udah ada nih, udah ada kayak magnetnya gitu ya teman, seperti itu bro. Dan ya sudah teman ya, jadi pembahasan kita kali ini seperti itu. Kita udah berhasil untuk sedikit yang memahami tentang layer tadi ya, frame gitu ya teman, dan pengaturan parameternya, terus bagaimana kita itu bisa menata ini ya, stylenya, kita buat teks dan lain sebagainya. Kita udah ekspor di situ teman-teman, kita udah praktekkan secara langsung. Oke, dan semoga ini bisa menjadi dasar ya, kalau setidaknya ini ya teman ya, setidaknya kalian bisa ikuti tadi pelan-pelan gitu ya. Itu udah wakili sih bagaimana cara membuat shape ya, cara membuat teks, dan ya sudah itu. Dan mungkin next insya Allah ya, kalau misalnya di sini kita buat lagi gitu ya, insya Allah ya. Oke, thank you, bye bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.